Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di podcast ke-15 pada kesempatan kali ini. Kami dari SLCC PGRI Kabupaten Malang akan melaksanakan kegiatan podcast untuk mengangkat beberapa hal terkait permasalahan di bidang kependidikan, terutama atau khususnya di lingkungan Kabupaten Malang. Nah, untuk itu kami akan membuka kegiatan ini dengan menyapa Bapak pejuang kita dari PGRI Kabupaten Malang. Untuk itu kepada Bapak Dwi Sucipto, SHMPD, dipersilakan untuk menyapa rekan-rekan dulu, Bapak. Ya. Iya. Selamat pagi Mbak Indah dan juga kawan-kawan para praktisi pendidikan, khususnya di Kabupaten Malang dan lebih umum lagi di seluruh Indonesia yang berkenan untuk selalu menikmati konten perjuangan PGRI Kabupaten Malang ini. Hari ini, tepatnya hari Senin ya, ini tanggal 20 April ya 2026, ini merupakan konten yang ke-15 ya yang kita buat. Nah, hari ini kita banyak sekali ya yang sudah masuk ini ke PGRI Kabupaten Malang terkait carut marut hiruk pikuknya penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ini yang akan kita kupas hari ini, Mbak. Oke, terima kasih Bapak sudah menyapa rekan-rekan yang ada di layar televisi ataupun mungkin HP. Mereka melihat bahwasanya perjuangan Pak Dwi ini sungguh luar biasa dan juga terupdate seperti itu. Jadi permasalahan di Kabupaten Malang ini terus berkembang ya Pak, tidak hanya dari sisi guru untuk ASN yaitu P3K maupun PNS, juga perkembangan karir mereka. Salah satu di antaranya yaitu terkait masalah kepala sekolah, dan di sini problematika kita adalah benturan regulasi antara yang ada realita di kenyataan dengan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Mungkin kita akan mengupas lebih banyak lagi terkait permasalahan yang ada. Selain itu juga mungkin juga ada harapan dan solusi yang bisa ditawarkan oleh PGRI Kabupaten Malang kepada pemerintah, khususnya di pemerintah pusat ya Pak ya. Mungkin bisa ada pembenahan regulasi untuk supaya berpihak pada para guru, terutama kepala sekolah, lebih-lebih kepala sekolah senior seperti itu Pak. Mungkin untuk pembukaannya, untuk mengawali dari pembicaraan kita ini, sebetulnya apa sih Pak isi dari Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 terkait kepala sekolah begitu? Iya. Jadi dengan lahirnya Permendikdasmen nomor 7 2025 ini, ternyata di Kabupaten Malang, bahkan mungkin seluruh Indonesia ini berdampak pada korban ya. Jadi guru-guru yang ditugasi sebagai kepala sekolah sekarang ini terdampak menjadi korban ya dari hadirnya Permendikdasmen ini. Nah, begini, dulu sebelum ini lahir ada Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Penugasan guru juga sebagai kepala sekolah itu di pasal yang mengatur syarat itu ditetapkan di sana syarat pangkat ya itu adalah 3C. 3C di tahun 2018. Nah, karena ada moratorium pengangkatan pegawai sejak 2013, maka di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Malang, sulit mencari pangkat 3C itu, sudah sulit, ya itu 2018. Akhirnya kita bergerak untuk juga bersurat kepada Menko PMK ya waktu itu dengan tembusan berbagai menteri yang terkait. Akhirnya alhamdulillah lahirlah Permendikbudristek ya. Jadi setelah Permen nomor 6 2018 Permendikbud, lahirlah Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Nah, ini banyak orang yang bersorak kegirangan karena
syarat pangkat turun ke 3B. 3B. Ya. Nah, otomatis di lapangan dieksekusi. Mulai tahun 2022 itu dieksekusi. 3B sudah memenuhi syarat, ada guru penggeraknya, ada serdiknya. Akhirnya bisa dikukuhkan oleh bupati, wali kota sebagai kepala sekolah. Apa yang terjadi? Berjalan 4 tahun, masa bakti atau masa kerjanya 4 tahun, habis di 2026 ini. Nah, muncullah Permen Dikdasmen nomor 7 tahun 2025. Ini petaka yang membawa korban. Nah, di situ syarat pangkat itu untuk di pasal 7 ya. Pasal 7 ayat 1 itu, ayat 1B ya, huruf B, itu disyaratkan bahwa pangkat minimal untuk guru sebagai calon kepala sekolah itu kembali ke 3C lagi. Disinilah muncul petaka. Kenapa kok muncul petaka? Karena di lapangan seperti diketahui Permen 40 sudah dieksekusi, ya 3B diangkat, dilantik, dikukuhkan, 4 tahun habis. Setelah 4 tahun ternyata belum naik pangkat ke 3C. Lah muncul Permen nomor 7 ini. Nomor 7 ini mensyaratkan 3C. Maka disinilah banyak kepala sekolah yang sudah definitif tidak bisa melanjutkan perpanjangannya karena pangkatnya masih 3B. Di sini ini pun juga perlu ini kita sampaikan kepada pemangku kepentingan. Kenaikan pangkat itu kalau memang sulit seperti ini, kembalikan lagi aja kepada kenaikan pangkat otomatis ya. Seperti dulu. Nah, ini ada yang sampai 10 tahun ya enggak bisa naik pangkat, kesulitan, trouble di online-nya dan sebagainya, di aplikasinya dan sebagainya. Ini barangkali ini juga menjadi catatan penting ini nanti ya. Terlepas dari itu, yang jelas satu, kepala sekolah atau guru yang diangkat menjadi kepala sekolah berdasarkan Permen Dikbudristek nomor 40 tahun 2021 dengan pangkat 3B, nah, sekarang jadi korban karena 3C-nya belum keluar. Ada pula yang masih di PLT sekarang ini, 3B di PLT-kan, ya, di PLT-kan. Nah, setelah di PLT ternyata muncul ini, akhirnya teman-teman yang PLT ini di samping ada yang sudah definitif juga terkapar, yang baru di PLT itu di Kabupaten Malang ini 3 bulanan ya berlakunya. 3 bulan, diperpanjang lagi 3 bulan begitu. Kalau dia diperpanjang sudah 2 kali berarti sudah 6 bulan menjabat PLT kepala sekolah. Setelah itu dengan lahirnya Permen Dikdasmen nomor 7 2025 ini, maka sudah tidak punya harapan lagi untuk jadi kepala sekolah karena pangkat beliaunya masih 3B. Ini. Terus yang kedua, ini juga muncul lagi dari permen ini. Di permen ini di pasal tertentu disebutkan bahwa masa jabatan kepala sekolah itu 4 tahun untuk 2 kali masa jabatan dan bisa diperpanjang lagi paling lama 1 kali. Jadi sama dengan seseorang itu 3 kali 4 tahun. 3 kali 4 tahun. Ini untuk perpanjangannya. Ini juga sudah muncul masalah baru lagi. Kenapa? Kalau di negara kita ini sudah stok kepala sekolah itu sudah melimpah, ini bisa dieksekusi. Setelah 3 periode, seseorang itu usianya baru 42 tahun, kalau dia jadi gurunya usia 22 atau 23 tahun, ditambah 3 kali masa kerja kepala sekolah itu 12 tahun, nah kurang lebih ya usia itu sekitar 40-an lah. 40 dia harus sudah lengser lagi jadi guru semua. Ini orang-orang masih potensial. Memang tidak bisa ini dibandingkan dengan di perguruan tinggi, ya tidak bisa dibandingkan di sana. Rektor itu dengan masa
jabatan tertentu, terus setelah itu berhenti jadi dosen lagi. Karena apa? Di sana stoknya banyak, stok banyak. Sedangkan di Dikdasmen ini ya stoknya ini yang masih seperti ini termasuk eksekusi untuk di pasal 7 ayat 2 ya, ayat 2. Di ayat 2 itu sekarang memang dipermudah, ayat 2B itu bahwa P3K itu bisa jadi kepala sekolah dengan syarat ya dia masa pengalaman mengajarnya 4 tahun, yang di Permen 4021 itu 8 tahun. Ini sudah diringankan, 4 tahun sudah bisa. Jadi seseorang P3K jadi honorernya dulu mungkin sudah 3 tahun, terus diangkat, dia sekarang sudah S1, sudah guru penggerak, sudah serdik misalnya. Itu sudah bisa karena sudah lebih dari 4 tahun. Tapi sampai hari ini juga belum pernah dieksekusi ini. Ini perlu dari pemerintah pusat agar ada sikap ini ya, agar P3K ini juga bisa menjadi kepala sekolah. Jadi mungkin ada edaran resmi bahwa P3K dieksekusi jadi kepala sekolah. Kenapa? Karena PNS-nya semakin menipis, ya semakin habis ini, semakin habis. Jadi di lapangan hari ini ya yang terjadi adalah banyak masalah ya. Sekarang solusinya di PLT, PLT lagi ya, misalnya kepala sekolah senior ya sudah 4 tahun kali 2 atau kali 3-nya habis, bagaimana solusinya ini? Di PLT seperti itu. Ini mudah-mudahan tidak terjadilah ya ke depannya nanti. Jadi ini perlu ada penataan ulang ya untuk ke kepala sekolahan ini. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin bisa Bapak jelaskan juga terkait masalah kepala sekolah yang mungkin tidak ada perpanjangan seperti itu, apakah ada kemungkinan nanti jadi guru seperti itu, jadi guru lagi, ataukah sebaiknya, ini mungkin sedikit banyak juga pesan untuk kepala sekolah yang mungkin sudah tidak mendapatkan perpanjangan, baik itu definitif, SK definitif maupun SK PLT. Mungkin ada Pak sedikit informasi, apakah sebaiknya beliau ini meningkatkan karirnya menjadi pengawas ataukah lebih baik menjadi guru? Itu sebuah pilihan sebetulnya ya. Pak, sebuah pilihan, tapi bagaimanakah mungkin ada informasi khusus sebaiknya apa yang harus mereka lakukan begitu Pak? Ya. Terima kasih. Jadi skemanya ini sebenarnya kepala sekolah itu kalau sudah habis masa jabatannya, manakala prestasinya baik, itu beliaunya bisa punya kesempatan untuk ke pengawas. Ke pengawas. Memang hierarki jabatan itu seperti itu. Jadi kalau memang kinerjanya prestasinya bagus, habis masa jabatan di kepala sekolah, beliaunya bisa ya dipromosikan ke pengawas sekolah. Seperti itu. Dan juga manakala yang terjadi sekarang ini ke pengawas tidak, juga perpanjangan kepala sekolah terbentur Permen nomor 7 2025 akhirnya harus terpental, maka solusi terakhirnya ya suka tidak suka harus kembali jadi guru. Saya kira guru adalah sebuah pilihan yang sudah digeluti mulai awal. Ya harapan dari PGRI Kabupaten Malang, ya saya harap seluruh kepala sekolah yang memang harus kembali lagi jadi guru, ya terimalah dengan ikhlas, laksanakan tugas dengan baik, ya insya Allah barokah. Saya kira begitu ya. Jadi jabatan itu kan bukan satu tujuan, jadi karena amanah saja, maka bagi orang-orang yang istilahnya memedomani bahasa saya ini, saya kira tidak ada masalah. Kita ini mau dijadikan apa saja ya, jadi pengawas ya oke, jadi kepala sekolah ya dijalani, kembali jadi guru ya harus dijalani pula. Oleh karena itu harapan dari PGRI Kabupaten Malang seperti itu. Kalau toh memang ke pengawas belum bisa, ke kepala sekolah masih terpental, ya harus kembali ke jadi guru, ya tolong dijalani aja dengan ikhlas.
PGRI tidak diam, ya. Jadi kami berharap kepada pemerintah pusat, ya, khususnya Pak Menteri, mohon peraturan Menteri, ya, Dikdasmen nomor 7 2025 ini mohon, sekali lagi kami memohon, ya, kalau bisa ditinjau. Ya, syukur kalau ini direvisi. Hal-hal mana yang kira-kira membuat petaka di lapangan. Kenapa? Seperti saya sampaikan, seandainya stok ini sudah melimpah, ini oke. Karena stok kita ini masih sangat minim dan terbatas, ya, karena regulasi pemerintah terkait dengan moratorium dan lain-lain itu, maka menurut PGRI Kabupaten Malang, ya, ini masih belum waktunya untuk dieksekusi. Harusnya ya ada penyesuaian lah di pasal-pasal tertentunya. Nanti kalau memang sudah stoknya banyak, 3C memang sudah melimpah, ya kita sangat hormat nanti laksanakan ini, ya. Periodisasi juga jalankan nanti. Kalau memang yang antri banyak harus begitu. Kalau antri aja ndak ada kok, dibuat seperti ini apa ndak tambah sulit nanti, gitu. Oke, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Dwi Sucipto yang telah menyuarakan ya keluhan-keluhan mulai dari guru hingga kepala sekolah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami, menjadi harapan kita, apa yang sudah kita usahakan bisa membuahkan hasil dan didengar. Salah satunya diantaranya yaitu dengan menelaah ulang seperti itu, ya, terkait dengan regulasi Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 agar berpihak pada kepala sekolah terutama yang senior seperti itu, ya Pak, ya. Jadi untuk lebih baiknya kami mohon untuk dibantu doa dan usaha, dan apapun itu diterima dengan ikhlas seperti itu, ya Pak, ya, dilakukan dengan baik, dan kami harapkan pemerintah bisa berpihak pada kami guru sebagai pejuang garda terdepan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan untuk pertemuan podcast kita ke-15, ya Pak, ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya podcast kita tidak mengangkat masalah, Pak, tapi rasa syukur karena sudah terselesaikan permasalahan pendidikan. Mudah-mudahan seperti itu, ya Pak, harapan kita. Demikian mungkin kiranya yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf untuk atas segala kekurangan dan kelebihannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.